Halo, selamat datang. Saya Doni Setiawan dengan NIM 183300073 dan rekan saya Edi Santoso dengan NIM 183300107 akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas akhir kami yang berjudul Galx Home Produksi Jaket untuk pemenuhan tugas akhir teori dan praktek mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Ibu Yumarlin. Pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dan permasalahan yang ada di Galx Home Industri Jaket yang akan dijelaskan oleh teman saya Edi Santoso. Kami di sini mengangkat tema tentang home industri produksi jaket yang bernama Galx. Galx memiliki target pasar kepada orang-orang yang suka terhadap musik dan otomotif. Galx juga sudah mempunyai nama baik di komunitas-komunitas, terutama 3 produk unggulan mereka yang dijual dengan sistem pre-order. 3 produk unggulan Galx yaitu vintage, vest, serta crop. Ketiganya memiliki bahan baku yang sama, yaitu kain benang, denim blackstone, dan black vest, kancing black vest. Permasalahan terjadi ketika mereka sering salah memperhitungkan bahan baku yang dipakai dalam setiap pemesanan 3 produk ini. Padahal, bahan denim ini harus melalui pemesanan terlebih dahulu dan hanya bisa didapat dari luar negeri. Akibat limit stok, mereka juga hanya mendapatkan bahan baku yang ditetapkan dari supplier, sehingga mereka harus menghitung berapa kuota pre-order ketiga jaket ini. Aplikasi kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL yang sudah kami upload di server online cloud hosting. Langsung saja kita akses aplikasinya. Pada halaman pertama akan kita dapatkan login, yaitu halaman login. Di sini sudah kita masukkan user dan password demo dalam laporan yang sudah kami kumpulkan. Jika sudah, langsung login, kemudian masuk pada bagian beranda. Halaman beranda ini merupakan halaman pertama dari aplikasi ini. Aplikasi ini terdapat beranda yang memuat 2 menu utama. Pertama adalah penghitung, yaitu aplikasi utama dari fitur utama dari aplikasi ini. Kemudian tentang, yang isinya tentang pembuatan aplikasi ini. Kemudian petunjuknya. Kita masuk pada menu penghitung. Kita bisa klik langsung. Nah, di sini terdapat aplikasi semacam kalkulator atau penghitung, tetapi ini sudah kita adaptasi menggunakan kasus yang kita teliti, yaitu tentang home industry jaket. Di sini terdapat varian jaket yang biasa dibuat, yaitu vest, vintage, dan crop, dan terdapat pula spesifikasi, yaitu benang, kain, dan kancing. Nah, di sini langsung kita aplikasikan ke dalam aplikasi ini. Kemudian kita diberi 3 opsi untuk memasukkan stok barang yang akan memberikan perakiraan berapa jumlah produk yang bisa dibuat dengan stok yang ada atau perkiraan stok yang bisa disediakan. Misal kita masukkan stok sebagai berikut. Bisa langsung kita hitung. Misal kita hitung. Nah, di sini langsung muncul hasil perhitungan dari yang sudah kita buat tadi. Di sini terdapat jaket vest 16, jaket vintage 6, dan 8 untuk jaket crop. Nah, di sini selain hasil perhitungan juga kita masukkan rincian perhitungannya karena kami menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sini
sudah kita includekan bagaimana step-stepnya hingga akhir kita mencapai mendapat nilai 16, 6, dan 8. Jadi tapi tetap yang kita highlight tentang hasil akhirnya. Kemudian selain hasil ada juga menu yaitu tentang ini berisi tentang aplikasi ini, yaitu nama kami dan kemudian dosen serta informasi jurusan. Di sini juga terdapat petunjuk penggunaan yang bisa diakses langsung. Jika pengguna sudah merasa tidak menggunakannya lagi, kita juga bisa mengakses menu logout yang menghapus session atau keluar dari aplikasi ini. Kita bisa langsung klik logout. Nah, kembali ke menu login untuk masuk ke aplikasi utama. Oke, selanjutnya akan kami ulas kode-kode yang terdapat dalam aplikasi yang kami buat. Kemudian masuk kita ke penghitung. Penghitung ini merupakan pengaplikasian dari metode yang kita pelajari di metode numerik. Ada 4 kolom dan 3 baris. Nah, di sini merupakan baris pertama. 2, 6, 10 ini kita tetapkan karena mengacu pada spesifikasi jaket yang kita buat atau produksi jaket dibuat. Kolom keempat, nah ini kolom yang bisa kita masukkan stok, yaitu ada stok benang, stok kain, dan stok anjing. Di sini kita menamakan variabel-variabelnya berdasarkan nama metrik. Ini bisa kita lihat di aplikasinya langsung. Nah, di sini merupakan var 00, sedangkan di sini adalah var 23 yang bisa kita masukkan stok atau input stok. Kemudian jika semua ini sudah diisi, misal ada aplikasi penghitungnya. Nah, masuk ke sini. Nah, di sini ada hasil perhitungan. Nah, di sini merupakan hasil dari script hasil.php. Nah, di sini kita menggunakan penghitungan menggunakan function. Di sini ada beberapa function. Function kesimpulan ini merupakan function terakhir dalam penghitungan. Nah, tadi yang kita lihat hasil ini merupakan hasil dari kode ini yang merupakan hasil function-function di bawahnya. Nah, function-function ini sebenarnya untuk menghitung input yang sudah kita buat. Nah, ini rinciannya, tampilan metrik-metrik yang dihasilkan dari penghitungan kita. Array ini jumlah persamaannya 3, kita set 3 pada awal tadi. Di sini dapat dilihat kita menggunakan jumlah persamaan 3, sudah kita tetapkan. Kemudian ini menggunakan perulangan, di mana dia mengambil data post dari var-var yang sudah kita input, misal var 00. Nah, di sini dia akan membuat perulangan berdasarkan input yang kita buat, berdasarkan post dari var-var yang halaman sebelumnya terbentuk. Kemudian ketika perulangan array ini sudah terjadi, sudah dibuat, kita akan masuk ke dalam metriknya. Metriknya ini menghitung dari jumlah persamaan yang dibuat, kemudian membentuk tabel-tabel perhitungan yang kita lihat di detail perhitungan tadi. Kemudian pada function ubah persamaan ini dia membuat sebuah perhitungan di mana menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana
tetap menggunakan perulangan yang sama, yaitu dari 0 sampai persamaan yang sudah ditetapkan. Kemudian dia membagi atau mod nilai-nilai yang sudah dibuat pada array tadi. Kemudian dia berulang terus. Ketika sudah, maka dia akan menampilkan metrik sesuai dengan hasil yang telah dibuat. Nah, ini masih berupa function. Nah, bagaimana script ini mengeksekusi? Kita panggil di tampilannya. Jadi tampilan metrik itu akan dipanggil pada tampilan metrik. Jadi nanti dia akan membentuk tampilan seperti ini. Kemudian sebelum tampilan metrik akan terdapat persamaan yang diubah. Nah, samaan ini akan membentuk hasil ini. Pada halaman hasil ini, mengapa kita hanya melihat 3 hasil, istilahnya kesimpulan dari hasil yang kita buat? Karena kita memasukkannya ke dalam variabel yang sudah terbentuk. Nah, ini hasil A, hasil B, hasil C. Hasil A ini merupakan hasil untuk jaket vest, kemudian hasil B ini merupakan hasil untuk jaket vintage, hasil C merupakan hasil untuk jaket crop. Nah, itu tadi penjelasan dan demo dari aplikasi yang kita buat. Semoga bermanfaat.